Pagi itu, di ruangan instalasi gawat darurat sebuah rumah sakit, suasana cukup tenang. Seorang pasien bernama Ibu Novi datang untuk melakukan kontrol rutin tentang penyakit asma. Ia ditemani oleh anaknya, Moza. Di ruangan itu, perawat Jessica sedang bersiap untuk melakukan edukasi kesehatan mengenai tanda dini serangan asma dan pencegahan komplikasi. Selamat pagi, Ibu. Ibu gimana kabarnya hari ini? Saya mau izin sesak sus. Oh, masih sedikit sesak ya. Ya baik, Ibu masih kenal dengan saya? Jadi Ibu masih sering sesak ya. Saya lihat juga di rekam medis Ibu masih sering balik ke IGD karena serangan asma Ibu ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai asma untuk waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit, apakah Ibu bisa lihat? Oke, jadi kalau yang bisa lihat, saya mulai untuk menjelaskannya ya. Sebelumnya tadi sudah lihat di rekam medis, Ibu sering datang ke IGD karena asma ya? Iya Bu, tapi saya kadang bingung tiba-tiba sesak padahal saya udah minum obat. Saya juga nggak mengerti kondisi kakak saya seperti ini. Dia kadang-kadang tiba-tiba sesak. Kita juga bingung harus bagaimana. Dan kita juga nggak tahu tanda awalnya asma. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait asma ya Bu ya. Nanti saya akan jelaskan mulai dari pengertian asma itu apa, faktor-faktornya, dan pencegahan yang bisa Ibu lakukan apa saja. Jadi yang pertama, asma itu adalah kondisi kronis yang akhirnya bisa kambuh kapan saja kalau misal pemicunya itu muncul. Nah, tanda-tanda awal serangan asma itu biasanya meliputi batuk yang tidak kunjung hilang, terutama pada malam hari. Ibu sering merasakan itu enggak? Sering. Terus sesak napas ringan saat beraktivitas. Sering sesak napas saat beraktivitas. Oke, terus dadanya terasa berat atau tertekan. Ya, terus sama ada suara mengi, suara nafas tambahan, yaitu suaranya seperti mini ya, nah itu namanya suara nafas mengi ya. Terus habis itu kalau sudah muncul tanda-tanda ini, artinya asmanya mulai kambuh dan harus segera ditangani sebelum membunuh. Ya benar, itu sudah masuk gejala awal asma ya Bu ya. Oke, nah kalau misal gejala ini didiamkan, asma Ibu didiamkan, itu bisa berkembang jadi serangan berat bahkan komplikasi seperti asmatikus yang bisa mengancam nyawa. Untuk selanjutnya terkait penanganannya ya, mungkin kita mulai dari ini ya, pengertian asmatikus ya, definisi asmatikus. Jadi asmatikus itu serangan asma berat yang tidak membaik dengan pengobatan biasa. Jadi walaupun Ibu berobat seperti pengobatan biasa itu nggak sembuh. Nah itu bisa terjadi resiko dari asmatikus. Nah terus habis itu faktor-faktor yang terjadinya itu ada alergen, misalnya kayak Ibu ada debu, terus infeksi saluran pernapasan sama faktor lingkungan. Nah tanda dan gejalanya seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya Bu ya, sesak napas dan lain-lain. Terus habis itu untuk pencegahannya hindari faktor pencetusnya. Terus gunakan obat sesuai anjuran dokter. Ibu ada obatnya. Terus kontrol rutin kesehatan paru sama jaga pola hidup sehat. Ibu masih sering berolahraga nggak? Jarang, saya cuma sekali aja. Untuk makanannya dijaga, gizinya harus seimbang. Nanti lebih dijaga lagi ya Bu ya. Nah terus kalau untuk tipsnya itu yang pertama itu ada gunakan inhaler sesuai anjuran dokter. Ibu punya inhaler? Ya. Oke, terus abis itu hindari pemicunya tadi seperti debu, asap rokok, bulu hewan, cuaca dingin, dan stres. Usahakan di rumah jangan ada hewan seperti kucing ya karena bulunya itu mengandung soal itu bahaya juga untuk asma. Terus Terima kasih. Terus sekarang lebih paham sebenarnya asma itu seperti apa. Nanti saya akan lebih cerita lagi sesuatu. nah, kalau misal berolahraga, Ibu minimal jalan aja setiap hari itu untuk ya Bu ya. Nah sebelum olahraga, kalau mau olahraga berat itu usahain pemanasan dulu ya. Terus itu pantau pernapasan Ibu menggunakan picometer. Ibu punya picometer? Picometer itu alat untuk memantau pernapasan Ibu, fungsi paru Ibu. Nah untuk cara penggunaannya itu kalau misalnya tidak punya, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk penggunaannya itu nanti alat itu Ibu sebelum memakai alat itu Ibu tarik nafas, terus habis itu Ibu tiupkan ke alat itu. Nah nanti di situ itu bisa mengukur kekuatan nafas itu berapa.
Nah, itu diulang selama 3 kali. Oke, baik Ibu, mungkin cukup sekian penjelasan terkait asma dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi Ibu apakah Ibu sudah mengerti? Oke, kalau misal memang sudah mengerti, coba apakah Ibu masih bisa menyebutkan kembali tips dari pencegahan yang saya sudah kasih? Terus juga hindari sama terus juga usaha dan bawa obat sih takutnya tiba-tiba Iya, Ibu ya. Oke, baik Ibu, karena Ibu sudah mengerti, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Oke, baik Ibu, ini ada leaflet yang bisa Ibu baca terkait asma tikus yang berat. Nah, Ibu jangan lupa kontrol ya. Dan nanti kalau misal Ibu udah merasakan tanda dan gejala yang saya sudah sebutkan tadi, segera ke rumah sakit ya Bu ya. Terima kasih ya sudah hati-hati ya. Edukasi kesehatan seperti yang dilakukan perawat TSIK sangat penting dalam membantu pasien memahami penyakitnya. Dengan mengenali gejala awal asma dan melakukan pencegahan yang tepat, komplikasi berbahaya dapat dicegah. Mari kita tingkatkan kesadaran bersama untuk hidup lebih sehat, bebas dari serangan asma memburuk.